Apa betul mencium nisan itu ajaran para habaib? Sebaiknya kita menghindari tuduhan tanpa dasar dan juga fitnah. Faktanya, Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan pada kitab beliau yang berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Di halaman 74, beliau menyatakan, adapun mengusap makam dan menciumnya, maka itu tidak disunahkan. Bahkan itu adalah hal yang makruh. Dan yang lebih sangat dimakruhkan dari itu adalah mengitari atau tawaf di kuburan. Perhatikan baik-baik. Ini adalah statement salah satu tokoh yang sangat dihormati di kalangan habaib, yang rotibnya bahkan diijazahkan oleh Syekhona Khalil Al-Bangkalani kepada santri dan juga istri beliau. Begitupun Al-Habib Hasan Asy-Syadhili dalam kutipan kalam beliau mengatakan bahwasanya seyogyanya tidak mengusap-usap kubur ketika kita ziarah di kubur. Kami harus memahamkan kalian semua tentang apa yang dianjurkan dari hal ini. Para ulama kami sudah menas atau menentukan tentang hal ini, dan semua keluarga dan guru-guru kami telah mengatakan ini. Kami menziarahi makam guru-guru kami dan tidak seorang pun di antara kami yang mengusap-usap kubur. Bahkan seyogyanya dianjurkan agak menjauh dari makam, sebagaimana ketika kita ziarah kepada mereka dalam keadaan masih hidup. Begitu pula ketika Al-Habib Zain bin Smith, seorang ulama besar yang saat ini masih ada di Madinah, ketika ditanya tentang hukum mengusap dan mencium kubur, maka beliau juga menjawabnya bahwa hukum dari keduanya, yakni mencium dan juga mengusap, adalah makruh, tidak dianjurkan oleh sebagian ulama. Nah, sebagian ulama yang lainnya mengatakan boleh untuk tabarruk dan tidak mengharamkannya. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah halaman 120 sampai dengan 121. Memang kita tidak menutup mata tentang adanya khilafiyah atau perbedaan pendapat para ulama dalam perbuatan ini. Jangankan makam para wali, mengusap dan mencium makam Nabi pun terjadi perbedaan pendapat yang kuat di antara para ulama. Teman-teman bisa menyaksikan pada video yang pernah kami bahas berikut ini. Nah, sebagaimana terjadi perbedaan pendapat di dalam mencium dan mengusap makam Nabi, maka mencium dan mengusap makam para wali pun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagaimana kita bisa menyimaknya dalam kitab Hasyiatul Jamal ala Syarhi Manhajit Tullab, karya Syekh Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Jamal. Nah, bagi para pecinta literasi pesantren, kitab ini tentu amat sangat familiar. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, na'am, in qasada bitakbili atrihatihim at-tabarruka lam yukroh kama aftabihi al-walidu rahimahullahu ta'ala. Yang artinya, apabila mencium makam para aulia ini tujuannya adalah untuk tabarruk, maka itu tidak dimakruhkan, sebagaimana difatwakan oleh orang tua kami rahimahullah. Dan para ulama dengan jelas menyatakan anjuran mencium tongkat yang digunakan untuk mengisyarahkan diri ke Hajar Aswad dan tidak mampu mencium Hajar Aswad secara langsung. Jadi kita mengisyarahkannya dengan tongkat tadi, kemudian mencium tongkat yang kita gunakan untuk mengisyarahkan Hajar Aswad tadi. Nah, ibarah serupa juga termaktub dalam kitab Nihayatul Muhtaj, juz 3 halaman 34, karya Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas Ibnu Syihabur Ramli. Nah,
Bagi para pecinta literasi pesantren, khilaf ini tentu bukan sesuatu yang baru. Bahkan dalam kitab Bushrul Karim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah juga dikatakan dengan ringkas wa fi taqbili dharaihil auliya khilafun fa inda Hajim yakni Ibn Hajar makruhun wa inda Mimra Imam Ramli yakni sunnatun. Di Bushrul Karim halaman 474. Dalam hukum mencium makam para wali, para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Ibnu Hajar memakruhkan, sedangkan Al-Imamur Ramli tidak memakruhkan. Lalu bagaimana jika kita menemukan video atau perilaku seorang habib ataupun kiai yang mencium makam para solehin? Sebagai seorang yang tengah berusaha untuk adil dan tengah terus berusaha mempelajari ilmu, seharusnya kita memahami adanya khilaf atau perbedaan pendapat para ulama dalam bab ini. Dan seyogianya kita tidak berlebihan dengan menuduh syirik ataupun kafir. Dan harus kami tandaskan sekali lagi bahwa para pembesar habaib sebagaimana kami sebutkan justru memakruhkan hal ini. Jadi tolong berhenti menuduh bahwa ini adalah ajaran mereka. Pada akhirnya kita harus jujur dan menyampaikan perbedaan ini sebagai hasanah keilmuan apa adanya. Bahwa ternyata sikap kita berbeda. Ada yang memilih untuk mencium, ada yang memilih untuk tidak mencium. Ya, kita saling menghormati satu sama lain saja. Alangkah baiknya suatu perilaku yang keliru di masyarakat seharusnya kita benahi dan kita ingatkan bersama-sama dengan keteduhan dan rasa kasih sayang. Bukan justru kita sertai fitnah yang kontraproduktif bagi persatuan seluruh umat Islam. Semua masalah yang berhubungan dengan kubur, termasuk hukum menghias kubur hingga penyimpangan di dalam kubur seperti sesajen, bisnis kuburan, dan lain sebagainya pernah kami bahas 1 tahun yang lalu. Teman-teman bisa mengakses dan menyaksikan pada video berikut ini. Semoga ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita di dalam kebaikan dan membuka hati kita untuk mau berlapang dada menerima perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.